Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu program menghitung palindrom, mengecek apakah palindrom atau bukan. Setelah itu dihitung huruf vokalnya, dan dari huruf vokal itulah akan dijadikan sebuah persegi apa namanya itu, segitiga siku-siku rata kanan. Oke, langsung saja. Di sini awal-awal pasti include iostream, user nempes, inti main, deklarasi gini. Ada si out dimintakan masukkan string, si out kata-kata, ada ent. Nah, di sini sebenarnya ada dua opsi. Yang pertama itu bisa menggunakan c c string, include c string. Bisa juga include string saja, gak usah pakai string. Tapi karena di sini dia nggak usah di include, atau otomatis bisa langsung pakai variabel apa namanya itu, sintak dot size ini, jadi nggak saya include string. Tapi kalau kita mau gunakan c string itu kita menggunakan array ya. Contoh kayak kata itu 100, dimana 100 ini adalah jumlah penampung dari banyaknya kata gitu. Banyaknya huruf yang di dalamnya. Nah, kalau gunakan kalau kita gunakan cara saya yang ini, kita nggak perlu lagi mendeklarasikan berapa banyak hurufnya. Kita cuman perlu mengetikkan kata-katanya, dan kita tinggal tulis saja dot size, di mana itu akan langsung mengukur atau menghitung berapa banyak jumlah hurufnya. Langsung dijadikan seperti bilik-bilik. Tapi kalau kalau bentuknya itu kalimat, kita membutuhkan namanya getLine titik koma cin atau apa ya gini bentuknya ini, seingat saya lupa. Intinya itu kalau untuk kata itu ada sintaksnya lagi, dan saya lupa karena kita menggunakan cuman kata, bukan kalimat, jadi tidak diperlukannya. Kenapa begitu? Karena susah jelasnya gitu. Intinya kita menggunakan kata, jadi tidak perlu menggunakan sintaks tersebut. Oke. Di sini diminta panjang string. Loh, ini apa nih ya? Cout panjang string. Oh, cout panjang string masuknya itu, sorry ya, maaf bang, ini udah lama bang buatnya bang, jadi lupa bang ya. Nah, ini cout panjang string itu artinya banyak bukan kata, lebih huruf dari kata tersebut. Misal kayak saya ganteng saja itu kan ada berapa? GTANG. Nah, ada 7 huruf kan. Nah, berarti panjangnya 7 gitu. Dia akan otomatis terbaca oleh dot size ini. Nah, di sini setelah menampilkan itu dan sudah diisi kata-katanya, kita langsung saja untuk string balik. String balik itu kenapa digunakan spasi ini? Karena pas kita mau balik kata-katanya,
itu, maka akan langsung string balik ya, balik jenis itunya itu, datanya itu string. Karena kenapa kita perlukan balik dulu, kata setelah dibalik terus kita gunakan balik dulu, karena itu tadi, bentar apa ya, lupa cok, bentar bang. Oh iya bang, maaf bang, saya lupa bang. Ini di sini bang, seperti yang kalau kita mau memasukkan suatu suatu angka atau mau menjumlahkan angka kan perlu yang namanya angka 0 tuh kan, int balik atau int angka 0. Nah, kalau string kita cukup menggunakan namanya itu ya ini bang, tanda string ini dia 0 kan. Nanti dia otomatis akan menyaring angka-angka tersebut masuk ke dalam sini. Gitu bang. Kenapa enggak langsung saja ya, seperti variabel seperti juga int bang. Kalau int itu kan kalau kita taruh saja tuh kan int a misal tuh kan sama dengan int a titik koma tuh kan. Nah, itu kan dia akan mengisi angka random bang. Itulah mengapa kita harus menginisiasikannya terlebih dahulu, dan di inisiasinya itu ya tanda string saja gitu, nggak mungkin kan 0 gitu bang. Oke, seperti itu, nanti dia akan otomatis ngebalik gitu kan. Akan ngebalik kata-kata kayak oi atau Nathan, kan dia akan jadi Nathan lagi gitu bang. Oke, dan di sini barulah kita akan mengecek apakah ia pointer atau bukan. Ini kan untuk secara visual saja gitu kan. Nah, di sini barulah kita akan cek apakah dia pointer atau bukan dengan menggunakan tipe data ball bang ya, palindrom. Di sini kita inisiasikan bahwa palindromnya itu true, sehingga kalau dia true dia akan tidak akan menginisiasikan ini loh. Berarti kan kalau if kan harus true kan, palindrom harus true, harus benar. Kalau benar baru dia berjalan if-nya. Kalau dia salah maka ini tidak akan berjalan gitu bang ya. Maka otomatis akan terisi palindrom gitu logiknya di sini. Kalau palindromnya itu true terus dikasih tanda seru ini, berarti dia bukan palindrom atau false bang ya. Jadi dia akan otomatis tidak menjalankan if yang ini, dia langsung kasih palindrom. Tapi kalau dia di sini saya gunakan retro, nanti saya jelaskan. Tapi ketika dia dicek di sini dia false, berarti kan false kebalikannya itu ke true, berarti dia jalankan ini si out bukan palindrom, dan program langsung selesai. Programnya langsung selesai di sini dan tidak ada lanjutannya lagi gitu. Terus kenapa saya di sini saya akan jelaskan mekanisme penyaringannya. Seperti yang kita tahu, kalau palindrom itu kan cuma tinggal cek angka depan belakang kan, angka paling depan dan indeks paling belakang dan indeks paling depan apakah sama tidak. Itulah mengapa saya di sini menggunakan kata itu sama panjang. Itulah mengapa di sini saya menggunakan awal tidak sama dengan indeks terakhir, di mana 1 dikurangi dengan i. Kenapa 1 dikurangi dengan i? Ingat kita tadi kan sudah memasukkan variabel nisdam. Ingat kita tadi kan sudah mencari yang namanya panjang. Panjang itu kan tadi kan kata dot size ini kan, dapatlah panjangnya. Contoh kalau panjangnya itu 8, berarti kan indeks ke-8. Kalau indeks ke-8 berarti kalau dalam pemrogramannya itu kan di 7. Itulah mengapa saya dikurangi 7 terus dikurangi i. Itu kan awalnya dideklarasikan 0 bang, itu bang.
Jadi seiring I-nya maju, terus I-nya maju nih, I-nya 22, berarti kan yang tadinya 7 langsung ke 6 gitu bang. Nanti dibandingin terus sampai ia dapat I-nya itu di posisi sama atau posisinya selisih 1, selisih 0. Kalau dia genap kan posisinya sama, kalau dia ganjil posisinya sama, kalau dia genap posisinya itu kan selisihnya 0 atau bersebelah-sebelahan gitu. Dan kalau dia fast langsung break, langsung berhenti, dan langsung berhenti dari pengulangan ini dan langsung masuk ke palindrom, bukan palindrom ini gitu. Nah, jadi ketika sudah begitu, masuklah ke INT vokal. Ya, ke penghitung vokalnya. Sini untuk tipe datanya INT, terus pengulangannya itu gini, for panjang kan. Kenapa? Ya itu tadi, panjang itu kan jumlah indeks atau jumlah kamar dari kata tersebut, Bang. Jadi INT dideklarasikan diinisiasikan dengan 0 lagi, terus I++. Di sini gunakan if. Di sini tinggal gunain aja sama dengan. Kenapa? Ya kalau char itu atau kata char. Kalau char itu kan kalau string itu kan petik 2, kalau char itu petik 1, Bang. Jadi terus kata di indeks berapa, indeks 1 dicek apakah dia A, I, U, E, O yang huruf kecil dan A, I, U huruf besar, maka vokal akan nambah 1. Setelah itu tinggal siot aja bang jumlah huruf vokalnya gitu bang. Nah untuk segi 3 siku-siku kan dari rumus dari vokalnya bang. Terus ya tinggal rumus segitiga siku-siku rata kanan gini aja bang. Banyak vokal terus gini, terus ya gini bang. Nah udah gitu tinggal buat deret ganjil ya tinggal gini bang. Sip. Nah sebenarnya di situ kan minta cuma deret ganjil. Tapi kalau abangnya mau minta tambahkan hasilnya juga, tinggal ditambahkan aja itu INT sama dengan 0 koma, terus di sini buat H sama dengan H plus sama dengan I format. Nah setelahnya itu tinggal di bagian if. Di bagian if tinggal buat saja itu ya kan deret penjumlahan, berarti tinggal buat if-nya itu if jika I kurang dari vokal ya, vokal kali 2 kurang dari jika if kurang dari vokal, berarti kan ya benar kan sama dengan dia dengan 2, maka dia bakal gini bang. Terus else ya nggak mungkin ya, benar. Else nya itu tinggal buat saja out I jumlah H kemana gini bang. Oke kita coba bang ya, run ya benar lah. Ntar kita coba. Lama banget nih. Apa nih? Oke, boy bentar belum ini. Oke, lama banget nih.
Kita tinggal tulis ya, misal masukkan stringnya tuh Nathan. Nah, palindrom lu kok hasilnya nggak ada. 1, 2. Kok hasilnya nggak ada. Jumlah huruf vokalnya 2. Oke, kita bahas ke jumlah Nathan. Berarti kan bener A sampai cuma 2 kan bang. Terus dibalik Nathan ya palindrom jelas. Palindrom masih sama segini 2. Berarti derajatnya gini. Bentar bang, ada yang salah. Kenapa ini salah? Kenapa bagian S-nya tidak? Vokal I kurang dari vokal kali 2. Vokalnya berarti cuma 2, 4. Kenaikannya ini 2. Loh, vokal 2, 4. Apakah benar? Benar juga. Berarti untuk antisipasinya itu bang, tapi kayak mana ya? Ntar saya pikirkan dulu bang. Oh ya bang, berarti benar bang. Bukan, tidak perlu ditambahkan siot ini bang, langsung aja siotnya gini. Terus bagian ini itu kurangin 1. Maksudnya fullnya itu kurangin 1 ini. Kurangi 1 atau enggak? Atau enggak gini bang? Atau enggak satu I-nya itu tambahan 1 gitu. Tinggal getaran. Harusnya masuk sih bang, harusnya masuk bang. Habis oi, aduh. Habis itu oi. Oh, ntar kita pikirkan. Duh, lama banget ini. Lawe. Ribet banget bang woman nih bang ya. Nathan. Kok 4? Oh iya benar 4 bang. Kan kelipatan 2. Oke, benar bang ya. Tapi kok I-nya no. Oh, gini. Berarti ini tetap ada bang. Nih, down. Taran. Berarti I-nya tetap ada bang. Kalau enggak ya kaput ya bang ya. Iya. Nih berarti dia Nathan. Nah, lu plusnya kok hilang? Oh emang gak ada plusnya ya. Udah kita tambahin plus nih. Berarti ini om. Set. Oh ya benar udah. Kita bakalan buat deret jumlahnya. Oke. Kitaran nih berapa menit dah ya? Udah 20 menitan nih. Kece. Berarti ini kita buat stringnya Nathan. Hop, nah udah bang ya, down. Kita coba buat yang lain, jangan Nathan bang. Berarti o. Coba kita buat o. Coba kita buat o. Oi. Y, terus kita buat palindromnya itu EU. Boom. Jumlah huruf vokalnya ada 8. A, I, U, UI huruf 8 ya. Terus untuk ganjilnya itu ya ada berapa nih? Ada 8 kan? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 64.
Oke, kenapa-napa klik kita. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.